Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu, saudara-saudari peserta ngaji online Kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pengajian kita yang pada malam hari ini sudah sampai ke bab takwa. Al-Imam An-Nawawi menyebutkannya babun fit taqwa, satu bab di dalam hadis-hadis tentang ketakwaan. Seperti biasa, sebelum kita mulai pertemuan ini, mari kita awali dengan membaca Ummul Quran, suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi pengajian ini dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Al-Hadhiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memulai setiap babnya dengan mengutip beberapa ayat Al-Quranul Karim. Begitu juga dengan babun fit taqwa ini, beliau mengutip beberapa ayat-ayat Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan takwa. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Berkata Al-Imam An-Nawawi, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Surah Ali Imran ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. At-Taghabun ayat 16. Maka bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, semampu kalian atau dengan mengerahkan segenap kemampuan kalian. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, wa hadhil ayatu mubayyinatun lil muradi minal ula. Ayat ini yaitu At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum, merupakan mubayyinah, penjelas, lil muradi minal ula, apa yang dimaksud dengan ayat pertama. Jadi yang dimaksud dengan haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa, adalah mastata'tum, dengan mengerahkan segala kemampuan kita. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Al-Ahzab ayat 70. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang tepat atau yang benar.
Wal ayatu fil amri bit taqwa kathiratun ma'lumah. Dan ayat-ayat yang memerintahkan bertakwa amat sangat banyak dan sudah sama-sama diketahui. Jadi yang beliau cuplik ayat-ayat tentang perintah bertakwa ini semuanya dengan fi'il amr ya. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ini cukup banyak di dalam Al-Quran dan banyak yang sudah mengetahuinya. Lalu beliau melanjutkan lagi masih tentang ayat-ayat takwa, tetapi yang tidak langsung berbentuk perintah ya, atau fi'il amr. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan untuknya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan niscaya Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di surat Al-Anfal ayat 29, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan untuk kalian furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Hati kalian mampu membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang halal dengan yang haram, bahkan yang syubhat. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan niscaya Dia akan menutupi kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah ialah pemilik karunia yang sangat besar. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menutup ayat-ayat ini dengan ungkapannya wal ayatu fil babi kathiratun ma'lumah, dan ayat-ayat tentang takwa ini juga sangat banyak dan sudah banyak diketahui. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke hadis-hadisnya satu persatu, kita lihat dulu beberapa penjelasan tentang takwa. Ini saya kutip dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin, yaitu kitab Nuzhatul Muttaqin. Dan kalau kita lihat kitab Nuzhatul Muttaqin ini banyak sekali isinya yang mengambil dari kitab lain, yaitu Dalilul Falihin li Turuq Riyadhus Shalihin, yang ditulis oleh salah seorang ulama, Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala. Kita lihat pengertian takwa. At-taqwa ma'khudhun minal wiqayah, fahiya ittikhadhu wiqayatin taqika mimma takhafuhu wa tahdharuhu. Kata takwa itu terambil dari asal katanya, yaitu al-wiqayah. Al-wiqayah artinya perlindungan. Fahiya ittikhadhu wiqayatin. Jadi takwa itu adalah mengambil perlindungan atau memakai perlindungan, taqika, yang melindungi dirimu wahai hamba Allah, mimma takhafuhu, dari hal-hal yang Anda takutkan, wa tahdharuhu, dan yang Anda waspadai. Jadi takwa itu asalnya adalah sikap atau perbuatan mengambil perlindungan supaya kita tidak mengalami sesuatu yang kita takutkan atau yang kita khawatirkan. Itu secara bahasa. Wa taqwal abdi, sedangkan takwa seorang hamba dalam konteks ketakwaan kepada Allah adalah an yaj'ala bainahu wa baina ma yakhshahu
min iqabihi wiqayatan taqihi minhu, yaitu seorang hamba menjadikan perlindungan atau membuat perlindungan yang membentengi antara dia dengan sanksi atau azab Allah yang dia takutkan. Taqihi minhu, sehingga perlindungan itu melindunginya dari azab tersebut. Wa dzalika bimtithali awamirihi wajtinabi nawahih, dan hal itu bisa terjadi atau dapat dilakukan dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Oleh karena itu kita sering mendengar pengertian takwa itu dipersingkat dengan imtithalu awamirillah wajtinabu nawahih, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin hadirat, saudara-saudari, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian juga di dalam salah satu ayat yang tadi dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi, beliau menyebutkan ayat fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Yang dimaksud dengan semampu kalian adalah mengerahkan segala kemampuan. Jadi bukan sekedar kira-kira, rasa-rasanya saya tidak mampu. Bukan, tapi betul-betul kita memperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daya upaya yang maksimal yang bisa kita lakukan untuk bertakwa. Ai bihasabi taqatikum, ya, sesuai dengan potensi dan kemampuan kalian. Wa yadkhulu fi dzalika fi'lu kulli ma amara Allah ta'ala bihi wa tarku kulli ma naha anhu. Nah, termasuk dalam ruang lingkup kemampuan kita adalah melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintah dan melarang kecuali pasti sudah diukur, ya, dengan kesempurnaan ilmunya, ya, sudah diketahui bahwa kita sanggup melakukannya kalau itu adalah perintah dan sanggup menjauhinya kalau itu adalah larangan. Mengapa? Li'annahu fi maqduril insan, karena semua perintah Allah dan semua larangannya itu masuk dalam kategori kesanggupan manusia, fi'luhu, yang dapat dilakukannya. Juga di dalam salah satu ayat tadi Imam Nawawi mengutip ayat wa qulu qawlan sadida, berkatalah dengan ucapan yang benar, sadid. Nah, di situ ayatnya menyandingkan antara takwa, perintah takwa, dan berkata sadid, ya. Sadidan ala wazni fa'il. Sadid ala wazni fa'il, dalam ilmu sharaf wazannya fa'il. Itu minas sadad, berasal dari kata as-sadad, artinya adalah huwas sawabu minal qaul, ucapan yang tepat. Kemudian juga di dalam salah satu ayat yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi, yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Ai yukhrijuhu min kurabid dunya wal akhirah, yaitu Allah akan keluarkan dia dari berbagai kesulitan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian juga wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dia akan memberikan rizki kepada orang yang bertakwa dari arah yang tidak dia sangka. La yahtasib di sini dijelaskan ai la yakhturu bibalihi, yang bisa saja bahkan tidak terbersit sedikit pun dalam pikiran. Jadi datang rizki dari arah yang tidak pernah dia bayangkan sama sekali. Kemudian juga di ayat, salah satu ayat yang tadi disebutkan di surat Al-Anfal, ya, yaj'al lakum furqana in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, jika kalian bertakwa kepada Allah niscaya dia akan menjadikan untuk kalian furqan.
Apa itu furqan? Yaitu faslan bainal haqqi wal batil, pembeda antara yang benar dengan yang salah, yang batil. Wa makhrajan minasyubuhat, juga jalan keluar dari berbagai syubuhat. Bukan hanya yang hak dan yang batil, tapi yang bagi kebanyakan orang tidak jelas ini benar atau salah, tapi bagi orang yang bertakwa, dia baginya jelas, ya, tidak syubhat. Jadi dia bisa tahu, oh ini benar atau ini salah. Meskipun bagi mungkin kebanyakan orang itu samar-samar, mereka bingung ini benar atau salah. Tetapi bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan kepadanya cahaya hati nurani yang bisa membedakan. Nah, ayat-ayat tersebut, kalau kita ingin mengambil kesimpulannya secara umum, faidahnya adalah wujubu iltizami taqwallahi azza wa jalla bil qawli wal fi'l. Bahwa ayat-ayat tersebut mengandung perintah bahwa kita wajib untuk iltizam, untuk komitmen, untuk selalu melekatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam diri kita, baik bil qawli wal fi'li, dalam ucapan maupun dalam perbuatan kita. Juga wa anna taqwallahi sababun najati minasyada'idi wa jalbir rizqil halal. Takwa merupakan sebab keselamatan kita dari berbagai kesulitan di dunia maupun di akhirat, dan juga menjadi sebab jalbir rizqil halal, datangnya rizki yang halal. Wa anna man iltazama taqwallahi ta'ala ja'alallahu fi qalbihi wa 'aqlihi nuran ya'rifu bihi al-haqqa fayattabi'uhu wa yumayyizul batila fayajtanibuh. Dan juga barang siapa yang komitmen dengan takwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan di dalam hatinya dan juga di dalam akal pikirannya nuran, cahaya yang menerangi hati dan akalnya itu, sehingga dengan cahaya itu ya'rifu bihil haqqa, dia bisa mengenal kebenaran. Bukan hanya mengenal, tapi juga fayattabi'uhu, bisa mengikutinya. Dan sebaliknya, wa yumayyizul batil, dia juga bisa membedakan mana yang batil. Bukan saja membedakan, tapi juga fayajtanibuhu, dan bisa menjauhinya. Nah, mengikuti kebenaran dan menjauhi kebatilan ini merupakan rizki. Jadi seorang mukmin tidak boleh memahami rizki itu hanya berupa duit, ya, uang atau materi, benda. Tetapi juga di antara rizki yang penting yang harus kita minta adalah rizki mengikuti kebenaran dan rizki menjauhi kebatilan. Oleh karena itu di dalam doa yang sebagian perawi menyebutkan bahwa dia adalah doa dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau membaca Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bahwa yang benar itu adalah benar. Kita minta kepada Allah diperlihatkan dengan jelas bahwa yang benar adalah benar. Tapi juga kita minta warzuqni, berikan rizki kepadaku. Dalam doa itu digunakan kata warzuqni, berikan rizki kepadaku, ittiba'ah, mengikuti kebenaran. Jadi mengikuti kebenaran adalah rizki. Juga wa arinil batila batilan, perlihatkan kepadaku bahwa yang batil adalah batil. Warzuqni, dan berikan rizki kepadaku, ijtinabah, berupa kemampuan menjauhinya. Dengan bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan di dalam hati
seorang yang bertakwa, dan juga di dalam akalnya cahaya yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dengan demikian, fayastamtiru bidzalika afwallahi wa maghfiratahu. Dengan demikian berarti dia yang bersangkutan itu telah meminta kepada Allah cucuran ampunan dan permaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Fayastamtir, istimtar ini meminta hujan. Tapi hujannya bukan hujan air, ya. Hujan permaafan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang bertakwa. Kemudian juga masih dalam penjelasan tentang takwa, dikutip oleh Ibnu Allan dalam kitabnya Dalilul Falihin, tingkatan takwa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya. Wa fi awaili tafsiril Baydawi littaqwa thalathu maratibah. Dalam awal-awal kitab tafsir Al-Baydawi disebutkan bahwasanya takwa itu memiliki 3 tingkatan. Al-ula, yang pertama, at-tawaqqi 'anil 'adzabil mukhalladi bit-tabarri 'anil syirki. Wa 'alaihi qauluhu ta'ala wa alzamahum kalimatat taqwa. Yang pertama, tingkatan yang pertama adalah at-tawaqqi, menghindarkan diri kita atau melindungi diri kita dari azab yang kekal. Nauzubillah min dzalik, di akhirat, ya. Yaitu azab yang diperuntukkan kepada orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Dengan cara apa kita menghindar dari azab yang kekal ini? Bit-tabarri 'anil syirki, dengan membebaskan diri kita, melepaskan diri kita dari berbagai kemusyrikan, kesyirikan, dari perbuatan syirik. Ya, sebab syirik itu menyebabkan pelakunya, syirik besar, ya, menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Inilah yang dimaksud dengan takwa dalam firman Allah surat Al-Fatih ayat 26. Wa alzamahum kalimatat taqwa, dan Allah mewajibkan orang-orang yang beriman kalimat takwa, yaitu kalimat tauhid, ya, kalimat yang membebaskan seorang dari azab yang kekal. Jadi ini takwa tingkatan pertama, yaitu dengan masuk Islam, dengan meninggalkan kekafiran dan kemusyrikan, hanya mengesahkan, hanya bertauhid. Ini kalau dilakukan, ya, maka dijamin orang tersebut tidak akan kekal di dalam neraka. Sekalipun mungkin dia punya kekurangan yang mengharuskan dia masuk neraka terlebih dahulu, na'udzubillah min dzalik, dia pasti akan keluar dari neraka. Tingkat takwa yang kedua adalah yang lebih tinggi. Wathaniyatu at-tajannubu an kulli ma yu'thimu min fi'lin aw tarkin hatta as-saghairi 'inda qaumin, yaitu menjauhkan diri kita dari segala dosa, yaitu dengan melaksanakan kewajiban maupun meninggalkan yang haram. Jadi melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Hatta as-saghair, termasuk yang kecil-kecil, kewajiban yang kecil, sekecil apapun kita laksanakan, sebagaimana dosa sekecil apapun kita tinggalkan. Inilah yang al-muta'araf bismi taqwa fi syar'i, yang lebih dikenal dengan takwa dalam pembahasan ilmu syariat, ya. Takwa dalam pengertian melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, kemudian disempurnakan dengan melaksanakan yang sunnah dan juga menjauhi yang makruh. Bahkan juga meninggalkan sebagian yang mubah kalau sudah berlebihan, yang menyebabkan seseorang bisa terjerumus kepada yang haram atau melalaikan yang wajib. Dan inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, ya.
lafatahna 'alaihim barakatin, dan seterusnya. Dan andai penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, pastilah akan kami bukakan untuk mereka pintu-pintu atau keberkahan-keberkahan, baik dari langit maupun dari bumi. Dan yang ketiga, yang terakhir, tingkatan yang ketiga yang paling tinggi, ayyatanazzaha amma yashghalu sirrahu 'anil haqqi wa yatabattalu ilaihi bisarairih. Tingkatan takwa yang ketiga menurut Al-Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya adalah membersihkan diri dari segala yang menyibukkan batin kita dari Allah. Jadi segala yang bisa membuat kita lalai dari mengingat Allah, ini kita bersihkan. Yang membuat batin, ya, rahasia hati kita, ya, tidak fokus kepada Allah, ini dibersihkan. Wa yatabattalu ilaihi bisarairih, dan betul-betul fokus kepada Allah seluruh unsur-unsur batinnya, hati dan pikirannya. Nah, ini tingkatan takwa yang paling tinggi. Jadi tidak hanya fisiknya, ucapannya, juga perbuatannya yang taat kepada Allah, tapi juga batinnya, hatinya fokus kepada Allah. Nah, ini meskipun dapat dikatakan mustahil atau syibhu mustahil, ya, hampir mustahil dilakukan sepanjang waktu, tetapi seorang mukmin harus berusaha merasakannya meskipun dalam momen-momen tertentu, bahwa tidak hanya fisiknya yang taat kepada Allah, tetapi juga seluruh jiwa, hati, dan perasaannya fokus kepada Allah. Bisa diusahakan di dalam sholat, terutama sholat-sholat fardu, ya, sholat wajib 5 waktu, sholat sunnah, atau ketika berzikir. Nah, ketika seorang mukmin merasakan dalam satu momen tertentu seperti itu, fokus betul hatinya kepada Allah, khusyuk, maka dia berada pada puncak ketakwaan. Wa huwa tuqa al-haqiqiyyul matlub biqaulihi ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih. Itulah ketakwaan hakiki yang, ya, dituntut dari firman Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha haqqa tuqatih. Nah, tentu saja orang yang paling bisa menjadikan mayoritas waktu-waktunya seperti ini adalah para nabi, para siddiqin, para aulia, solehin yang memiliki derajat ketakwaan yang tinggi. Tetapi bukan berarti seorang mukmin yang biasa tidak bisa melakukannya. Tetap bisa melakukannya, meskipun mungkin dalam momen-momen tertentu dia berusaha untuk memfokuskan batinnya hanya disibukkan oleh cinta kepada Allah, oleh khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan masuk ke hadis yang pertama dalam bab takwa, atau kalau kita hitung dari awal kitab Riyadhus Shalihin, ini adalah hadis yang ke-69. Al-haditsu tasi'u was-sittun. Imam An-Nawawi berkata, wa ammal ahaditsu, adapun tentang hadis-hadis takwa, fal awwalu, maka hadis yang pertama adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qila ya Rasulullah man akramun nas, qala atqahum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, dia berkata, qila, telah dikatakan kepada Rasulullah SAW, atau Rasulullah SAW telah ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man akramun nas, siapakah orang yang paling mulia? Qal, Rasul bersabda menjawab, atqahum, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di antara mereka. Ini juga sejalan dengan ayat Al-Quran di surat Al-Hujurat ayat 13 kalau saya tidak salah, inna akramakum indallahi
atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Setelah Rasul menjawab, manusia yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, para sahabat yang bertanya mengatakan, faqalu laisa an hadza nas'aluk. Ya Rasulullah, bukan tentang ini kami bertanya kepadamu. Qal, Rasul menjawab, fayusufu nabiyullahi ibni nabiyillah ibni nabiyillah ibni khalilillah. Kalau begitu mungkin maksud kalian adalah person ya, yang paling mulia, yang paling istimewa ya, keturunannya dia sendiri istimewa dan keturunannya istimewa. Maka kalau yang seperti itu adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kenapa? Karena beliau adalah Nabiullah ya, seorang nabi, ibni nabiyillah, putra seorang nabi, yaitu Yakub ya, ayahnya adalah Yakub alaihissalam. Yakub sendiri adalah ibni nabiyillah, putra seorang nabi juga, yaitu Ishak. Dan Nabi Ishak adalah ibni Khalilillah, putra dari Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firmannya di dalam Al-Quran, wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah telah menjadikan atau mengambil Nabi Ibrahim sebagai khalil, kekasihnya. Jadi dari sisi nasab, keturunan, ini Nabi Yusuf paling mulia karena dia nabi, putra seorang nabi, dan juga putra seorang khalil, Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Kemudian para sahabat mengatakan lagi, qalu laisa an hadza nas'al, bukan itu yang kami tanyakan. Qal, maka Rasul kemudian bersabda lagi, fa'an ma'adinil arabi tas'aluni, apakah tentang ma'adinil arab tas'aluni, sumber-sumber talenta kabilah Arab yang kalian tanyakan, orang-orang yang terpilih, yang terbaik ya, kabilah-kabilah di antara kabilah-kabilah Arab, kalian bertanya tentang hal itu kepadaku. Dan para sahabat memang bertanya tentang itu. Maka Rasul menjawab, khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faquhu. Yang terbaik dari mereka di masa jahiliyah adalah yang terbaik di antara mereka di masa Islam. Idza faquhu, jika mereka faqih, jika mereka faham tentang agama, tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menambahkan penjelasan, wa faquhu bidhammil qaf 'alal masyhur. Jadi yang masyhur dan yang lebih sering ya diungkapkan adalah faquhu, ya qafnya itu dhammah, faquhu. Wa hukiya kasruha, tapi juga diriwayatkan, cuma ini lebih lemah, itu faqihu, qafnya kasrah, faqihu. Tapi yang lebih masyhur adalah faquhu, ai maknanya adalah alimu ahkam asy-syar'i, yaitu mereka yang berilmu, yang sampai pada derajat yakin tentang hukum-hukum syariat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lihat beberapa ungkapan di dalam hadis tadi. Ada kata akram ya, di mana Rasul mengatakan, para sahabat bertanya, man akramun nas. Akram ini dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu disebut ismu tafdil, isim yang menunjukkan tafdil, ada komparatif, perbandingan, mulia, lebih mulia, dan paling mulia. Kalau bahasa Inggris mungkin ada good, better than, dan best ya. Nah, akram ini bestnya ya. Itu dari minal karam ya, dari kata al-karam. Al-karam itu wa asluhu kathratul khair. Ya, asalnya dia adalah
maknanya adalah kathratul khair, banyak kebaikan. Wa huwa diddul lu'um. Nah, lebih sering kita terjemahkan dengan mulia, karena memang dia adalah lawan dari lu'mi. Al-lu'mu itu adalah hina. Di akramun nas adalah orang yang paling mulia. Nah, ma'adin, ini kata ma'adin ini jam'u ma'din. Bentuk jamak dari singularnya adalah ma'din. Mufradnya ma'din. Ma'din apa artinya? Mawdi'u istikhrajil jauhari min zahabin wa nahwihi. Yaitu tempat penambangan logam mulia atau benda-benda mulia. Misalnya emas dan lain-lain. Disebut ma'din. Jadi ma'adinul Arab artinya adalah sumber-sumber talenta bangsa Arab. Orang-orang terbaik dari bangsa Arab itu dari mana saja, dari kabilah mana saja, itu yang ditanyakan oleh para sahabat. Maka Rasul menjawab bahwa yang terbaik ya di masa jahiliyah akan menjadi terbaik kalau dia masuk Islam, kalau dia faqih, ya, paham dengan agama. Nah, di sini dijelaskan khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam, maknanya adalah inna ashabal muru'ati wa makarimil akhlaqi fil jahiliyati hum ashabuha fil islami wa humul khiyar. Jadi yang terbaik di masa jahiliyah akan menjadi yang terbaik di masa Islam. Yang dimaksud dengan yang terbaik di masa jahiliyah adalah yang meskipun mereka belum masuk Islam, tapi mereka punya muru'ah. Muru'ah itu ya kalau dalam bahasa kitanya marwah. Jadi punya sikap mental dan juga perilaku mulia yang universal. Misalnya dia tidak culas, ya, tidak curang, jujur, gentleman, pemberani, tidak bermuka dua. Itu bagian dari muru'ah, ya, sifat-sifat mulia yang universal. Nah, para sahabat Rasulullah SAW yang terbaik, misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sejak masa jahiliyah memang seorang yang pemberani, seorang yang jujur, sehingga saat masuk Islam pun kejujuran itu kemudian membuatnya menonjol. Begitu juga dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ya, ada sahabat terbaik Rasulullah SAW. Sebelum dia masuk Islam juga sudah terbaik di masa jahiliyah, ya, sudah akhlaknya baik, ya, kemudian juga jujur, bertanggung jawab dan seterusnya. Jadi mereka yang sebelum masuk Islam adalah orang yang terbaik, punya marwah dan punya akhlak mulia, maka dia akan seperti itu di masa Islam dan akan menjadi lebih baik lagi idza faquhu, ketika dia faham agama Islam. Kebaikan akhlaknya dan marwahnya yang tinggi itu semakin mengkilap, ya, semakin mentereng dengan keislamannya. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Afadal hadis annal insana yukramu wa yusharrafu bitaqwallahi azza wa jal. Bahwasanya manusia itu dimuliakan, ditinggikan kedudukannya adalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikat kemuliaan dan ketinggian kedudukan itu adalah takwa. Wa anna man kana taqiyan kana kathiral khairi fid dunya rafi'ad darajati fil akhirah. Bahwasanya orang yang bertakwa dia akan banyak kebaikannya di dunia. Jadi tanda seorang bertakwa dia memancarkan kebaikan dalam kehidupannya di dunia. Sebaliknya juga di akhirat rafi'ad darajah, menjadi tinggi derajatnya di akhirat nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yusharraful insanu bi syarafi abaihi wa ashiratihi idza kanu atqiya wa kana huwa ala syakilatihim wa tariqatihim. Seorang manusia itu dimuliakan
biasanya dengan kemuliaan nenek moyangnya dan keluarganya. Idza kanu atqiya, dengan catatan bapaknya dan nenek moyangnya juga orang yang bertakwa. Jadi biasanya seseorang itu dinilai yang pertama kali karena keturunannya, bibitnya. Ya mungkin keturunan raja atau keturunan ningrat dan seterusnya, ya, maka dia dimuliakan. Dan orang tuanya mulia karena prestasinya, nenek moyang dimuliakan karena prestasinya, karena ketakwaannya, kebaikannya. Nah, tetapi hakikat kemuliaan orang ini yang nenek moyangnya mulia itu baru sah, ya, kalau juga dia sendiri wa kana huwa ala syakilatihim wa tariqatihim, juga adalah orang yang berkepribadian mulia sama seperti orang tuanya, dan juga menempuh perilaku yang sama dengan kemuliaan orang tuanya. Justru kalau sebaliknya dia berperilaku dan berakhlak hina, justru dia itu bisa mencoreng kemuliaan orang tua dan nenek moyangnya. Jadi hakikat kemuliaan seseorang itu sebetulnya pada dia sendiri. Adapun kemuliaan orang tua atau suku, ya, atau nenek moyang itu hanya pelengkap saja, pelengkap saja. Oleh karena itu para nabi, karena dia adalah orang yang paling mulia, maka Allah pilih dari keluarga yang mulia juga, dari keluarga yang mulia. Bahkan dia menjadi orang yang paling hebat kemuliaannya di antara seluruh keluarganya. Alaihimussalatu wassalam. Selanjutnya kita masuk ke hadis yang ke-70, al-hadits sab'un, atau hadis kedua pada bab takwa ini. Al-thani, hadis kedua, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna dunya hulwatun khadirah, sesungguhnya dunia itu begitu manis dan hijau. Wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian khalifah di dalamnya, di dunia ini. Fayanzur, maka Allah akan melihat kaifa ta'malun, bagaimana kalian berbuat, berperilaku ketika dijadikan khalifah, penguasa dunia ini yang Allah tugaskan untuk memakmurkan bumi. Allah akan melihat. Fattaqud dunya, maka kata Rasul, takutlah kalian, waspadalah kalian terhadap dunia. Wattaqun nisa, dan waspadalah terhadap perempuan, lawan jenis kalian. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa, karena sesungguhnya fitnah atau ujian pertama yang membuat atau mengakibatkan kegoncangan Bani Israel itu adalah ujian tentang wanita, tentang perempuan. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ad-dunya hulwatun khadirah, dunia itu hulwah, manis, khadirah, hijau, terhampar. Tushbihu fil maili ilaiha al-fakihata. Jadi dunia ini dalam konteks kita cenderung kepadanya, dunia ini menarik diri kita. Di dalam hadis ini digambarkan seperti buah-buahan yang menjadi hobi kita atau yang kita sukai. Dan setiap orang biasanya punya buah favorit. Yang pertama, biasanya buah favorit yang kita sukai itu rasanya manis, al-hulwah. Makanya di sini dunia digambarkan manis, ya. Fi madzaqiha, ya, terasa manis, nikmat, untuk menggambarkan kenikmatan rasa. Juga
dari sisi enak dilihat pandangan itu digambarkan dengan khadirah, warnanya hijau, fi launiha. Jadi membuat mata kita enak melihatnya. Nah, ini untuk menggambarkan bahwa memang dunia ini menggoda, ya, menarik. Tetapi kita punya kampung halaman di akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan dunia ini sebagai ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini sebagai khalifah, yang Allah berikan wewenang untuk mengurus dunia ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu dikatakan wa innallaha mustakhlifukum fiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian sebagai khalifah. Ai ja'alakum khalfan fid dunya fa antum bimanzilatil wukala'i fiha. Jadi sebagai khalifah. Jadi seperti wakil yang diberikan wewenang untuk mengurus dunia ini, memakmurkan bumi. Oleh karena itu, supaya kita tidak lalai dengan tugas sebagai khalifah, sementara tempat kita bertugas itu menggiurkan, membuat kita ini bisa lalai dari tugas, ya, menikmati dunia sehingga tugas berbuat baik dan memakmurkan bumi ini justru jadi lalai. Supaya tidak terjadi, maka kata Rasul, ittaqud dunya, waspadalah terhadap dunia. Ai ihdharul ightirara biha, jangan sampai kamu tertipu atau terpedaya dengan dunia ini. Kemudian wattaqun nisa, waspada pula terhadap lawan jenis, terhadap perempuan, yaitu ihdharul iftitana bihinna, jangan sampai kamu kena fitnah perempuan. Fitnah di sini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam bahasa Arab, yaitu di dalam Al-Quran maupun hadis, ini beda dengan fitnah di dalam bahasa Indonesia. Nah, kesalahan yang sering terjadi adalah menerjemahkan fitnah di dalam ayat Al-Quran dengan fitnah di dalam bahasa Indonesia. Misalnya sering kita mendengar, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, ya, dalam ayat. Maka fitnah diterjemahkan dengan fitnah bahasa Indonesia, yaitu menuduh tanpa bukti. Ini tafsir yang keliru, ya, terjemah yang keliru. Di fitnah di dalam ayat itu, wal fitnatu asyaddu minal qatl, adalah fitnah berupa diselewengkan dari agama, disesatkan dari agama, diselewengkan dari iman dan ketakwaan sehingga jatuh kepada kekafiran, meninggal dalam kekafiran, itu sengsara abadi sampai selama-lamanya di neraka, na'udzubillah min dzalik. Jadi wal fitnatu asyaddu minal qatl maknanya bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Meskipun ya mungkin saja akibat dari fitnah dalam pengertian dituduh tanpa bukti itu seseorang menderita dan penderitaannya lebih dahsyat daripada dia dibunuh, mungkin saja. Tetapi tidak boleh ayat tadi wal fitnatu asyaddu minal qatl dijadikan sebagai dalil untuk hal itu, karena konteksnya berbeda. Nah, fitnah di sini maknanya adalah al fitnatu ta'ti bima'anin katsirah. Fitnah itu di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis maksudnya itu beragam, tergantung konteks kalimatnya. Jadi tidak satu arti. Minha, karena fitnah itu bisa berarti ad-dhalal, tersesat. Bisa juga bermakna mihna, ujian. Bisa juga bermakna al-i'jabu bisyai', kagum atau terpesona dengan sesuatu. Itu fitnah. Nah, misalnya fitnah dalam pengertian ujian adalah innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah ujian. Jadi fitnah di situ adalah ujian. Atau fattanatun lin-nadhirin, misalnya. Al-hadiqatu fitnatun lin-nadhirin. Misalnya ada ungkapan bahasa Arab begitu. Kebun ini fitnatun lin-nadhirin, fitnah bagi yang memandangnya. Fitnah maksudnya adalah mengagumkan, mempesonakan.
Nah, baik bermakna ujian maupun bermakna mempesonakan, ini bisa berdampak negatif bagi objeknya, yaitu membuat dia terpedaya lalu lupa dengan kewajiban atau lupa dengan larangan, akhirnya melanggar kewajiban dan melanggar larangan. Nah, dunia ini adalah fitnah, dia ujian sekaligus dia juga mempesonakan. Jadi wafatanahu awqa'ahu fil fitnah. Jadi orang yang terjatuh kepada pelanggaran biasanya karena terpesona dengan sesuatu. Nah, diantara yang mempesonakan, yang bisa membuat lelaki terpesona adalah perempuan. Apalagi perempuan cantik, wanita cantik. Oleh karena itu kata Rasul, wattaqun nisa, waspadalah terhadap perempuan. Jangan sampai karena kamu terpesona dengan perempuan, kamu lupa dengan yang halal maupun yang haram. Kita lihat faedah hadis ini. Yang pertama, al-hadharu minal iftitani bin nisa. Hadis ini mengajarkan kita untuk waspada terhadap terpesona atau terpedaya dengan perempuan, dengan wanita. Bagaimana supaya kita tidak terpedaya atau terpesona yang membuat kita kemudian jatuh kepada yang haram? Wadzalika bitarki mubasyaratil asbab, dengan cara meninggalkan perbuatan yang secara langsung menyebabkan kita terusik syahwat terhadap perempuan, terhadap lawan jenis. Allati tuthiru kaminas syahwati, ya, syahwat yang tadinya anteng-anteng saja, tetapi karena kita sengaja melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan gejolak syahwat, akhirnya jadi terjatuh kepada dosa. Nah, apa saja yang bisa membuat kita menjadi terperosok kepada fitnah perempuan? Sebab-sebab apa saja? Di antaranya adalah kal-ikhtilat, campur baur laki dengan perempuan, tidak ada etika dan adab pergaulan. Oleh karena itu Islam melarang campur baur antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, pergaulan tanpa batas dan tanpa jarak. Ini tidak boleh. Juga wan nazar ila mawadhi'il fitnati minhunna, memandang kepada aurat perempuan atau hal-hal yang menarik perhatian kita sebagai laki-laki. Oleh karena itu Islam mewajibkan laki-laki untuk menundukkan pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan wahai Rasul kepada orang-orang yang beriman, dalam mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Jadi untuk perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang bukan mahram, ajnabiyat, maka dilarang kita ikhtilat dengan mereka dan juga memandang kecantikan mereka. Wa alla yashghala at-tamattu'u bihinna 'anil wajibat idza kunna halail. Begitu juga dengan perempuan yang sudah halal, ya, istri-istri, ya, istri halal, tetapi jangan sampai menikmati hubungan yang halal dengan istri membuat kita sibuk dari kewajiban atau melalaikan kita dari kewajiban. Nggak boleh juga. Jadi berlebihan dalam menikmati yang halal, baik itu hubungan dengan istri atau makanan, mengkonsumsi makanan yang halal atau menikmati produk yang halal, kalau sudah menyebabkan kita lupa dengan kewajiban, ini sudah berlebihan. Itu juga harus diwaspadai. Kemudian yang kedua, manfaat hadis ini, al-itti'adhu wal-i'tibaru minal umamis sabiqah, mengambil mau'izah dan pelajaran dari umat terdahulu. Di dalam hadis ini Rasul menyebutkan tentang Bani Israel, bahwa fitnah pertama yang menggoncang Bani Israel itu adalah fitnah perempuan.
fa innama hasala li bani Israila yahsulu li ghairihim. Apa yang terjadi pada Bani Israel bisa terjadi pada yang lain juga, termasuk kita. Idza ta'atau asbabahu, jika kita yang mendekati faktor penyebabnya. Kita tidak menghindari faktor penyebab kegoncangan Bani Israel tentang masalah fitnah perempuan ini, malah kita mendekat dan melakukan hal yang sama, ya kita bisa mengalami hal yang sama. Na'udzubillah min dzalik. Al-hadithul wahid was sab'un, hadis yang ke-71 atau hadis ketiga dalam bab takwa ini. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk. Wattuqa, dan ketakwaan. Wal afaf, sifat iffah atau afaf. Wal ghina, dan kecukupan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang dimaksud dengan huda, ya, petunjuk, ini sudah jelas, yaitu ad-dalalatu war-rasyad, hal yang lurus atau sesuatu yang lurus, ya. At-tuqa, ini ketakwaan, sudah dijelaskan tadi. Nah, apa itu al-afaf? Afaf adalah at-tanazzuh amma la yahillu wal kaffu anhu, ya, membersihkan diri dari hal-hal yang tidak halal dan menahan diri kita jangan sampai terjatuh kepada yang tidak halal. Sebagian ulama ada yang menambahkan wa amma la yajmul, dan juga menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak pantas atau tidak elok. Jadi kalau tidak halal itu terkait dengan hukum syariat, la yajmul, yang tidak elok itu terkait dengan urf, ya, pandangan positif masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Itu juga kalau dianggap tidak elok atau tidak pantas oleh masyarakat, maka juga perlu untuk kita menghindarkan diri darinya. Itu juga bagian dari sikap iffah atau al-afaf. Kemudian wal ghina, kecukupan. Yang dimaksud dengan kecukupan adalah ghinan nafsi, kekayaan jiwa atau kecukupan hati. Wal ightina'u 'anin nas wa amma fi aidihim, sehingga kita tidak menjadi beban orang banyak, menjadi beban masyarakat. Kita tidak tertarik atau tidak rakus, ya, tidak ambisi terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain berupa materi. Itu namanya ghina. Nah, faedah hadis ini, al-khudu'u ila Allah Ta'ala wal luju' ilaihi fi jami'il ahwal. Hadis ini berupa doa dari Rasulullah SAW yang diajarkan oleh beliau kepada kita, yang menunjukkan bahwasanya dalam meraih kebaikan, salah satu cara yang harus kita tempuh adalah berdoa. Dengan menundukkan hati kita dan juga jiwa raga kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepadanya perlindungan dan juga sifat-sifat yang baik. Kemudian di dalam hadis ini Rasul meminta sifat-sifat utama, karakter-karakter utama. Wa fadlu hadhihi sifat. Hadis ini menunjukkan bahwa sifat-sifat ini adalah sifat yang utama. Kenapa? Karena diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul tidak mungkin meminta sesuatu kepada Allah kecuali yang mahal, yang sangat istimewa. Allati kana yas'aluha alaihi salatu wassalam wa huwa a'lamun nasi billahi wa akhsyahum lahu. Rasul adalah orang yang paling mengenal Allah, paling takut dan bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu permintaannya merupakan permintaan yang berkualitas. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Kita akhiri saja pertemuan kita.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi pertemuan ini dan diberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Jangan lupa kita mendoakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sesuai dengan harapan beliau di muqaddimah kitab Riyadhus Shalihin, agar kita yang mengambil manfaat dari kumpulan hadis Riyadhus Shalihin ini mendoakan beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, orang-orang yang beliau cintai dan seluruh kaum muslimin. La hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, rahmatilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami saat mendidik kami di waktu kecil. Allahumma ighfir lil Imam An-Nawawi. Allahumma ja'alhu fi 'illiyin. Ya Allah, ampunilah Al-Imam An-Nawawi. Tempatkan beliau di tempat yang tinggi di sisimu. Allahumma ighfir li walidayhi wa masyayikhihi wa ahbabihi wal muslimina ajma'in. Ampunilah dosa-dosa guru-guru beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan seluruh kaum muslimin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal riba wal zina az-zalazila wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan wa an biladina Indonesia hadhihi khassah wa an buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, sembuhkanlah saudara-saudara kami, karib kerabat kami yang sedang sakit, terutama yang sedang mengalami wabah corona. Ya Allah, ringankan penderitaan mereka, segera berikan mereka kesembuhan. Ya Allah, berikan kesabaran kepada mereka dan keluarga mereka. Ya Allah, wafatkan orang-orang yang wafat di antara kami dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ahmad Sahal Hasan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan jazakumullah khairan katsira kepada semua yang telah bergabung baik melalui Zoom maupun YouTube. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada Sabtu malam Ahad yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam.